Om Swastiastu. Kami dari kelompok Suka-Suka ingin mempresentasikan mengenai poster prinsip-prinsip perkembangan pada anak usia dini. Kami terdiri dari saya, Kadek Martini, dan teman saya Dewa Ayu Raka Setiawati, dan Desa Made Pramita, dan ada lagi satu yang ganteng, Bapak Dewa Made Supriyawan. Nah, sekarang yang akan mempresentasikan di sini poster yang bikin, yaitu mengenai prinsip-prinsip dari perkembangan anak usia dini. Nah, prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini di sini ada 10 poin. Yaitu poin yang pertama mengenai belajar melalui bermain. Nah, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain di sini merupakan kegiatan yang paling diminati dan disenangi oleh anak-anak itu sendiri. Karena setiap anak-anak bermain di sini, dia akan bisa secara tidak langsung motorik kasar dan motorik halusnya di sini akan secara langsung terstimulasi. Jadi aspek perkembangan dari anak itu, yaitu motorik kasar dan motorik halusnya, akan terlatih di sini melalui bermain. Dan juga semua aspek-aspek itu juga kita aspek kognitif, sosial, emosional di sini bisa kita kembangkan di dalam bermain di sini, di dalam belajar seraya bermain di sini. Nah, sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan, yaitu perkembangan anak merupakan tumbuh kembang anak yang mencakup beberapa aspek-aspek yang sudah kita ketahui bersama-sama. Oke, untuk yang kedua mengenai berorientasi pada perkembangan anak itu sendiri. Maksudnya di sini berorientasi pada perkembangan anak itu sendiri karena kita sebagai seorang pendidik harus tahu mengenai bagaimana tingkat perkembangan anak itu sendiri. Karena perkembangan anak satu dengan anak yang lainnya sudah barang tentu tidak sama nih. Perkembangan anak itu tidak semuanya sama. Itu berorientasi pada perkembangan anak yang mengembangkan aspek perkembangan sesuai dengan di sini kita harus juga menyesuaikan dengan tahap usia dari anak-anak itu sendiri. Jadi kita memberikan stimulasi perkembangan anak itu juga harus berorientasi pada usia anak itu sendiri. Itu harus dipahami oleh setiap pendidik pada anak usia dini. Untuk yang berikutnya mengenai poin yang ketiga, yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Nah, di sini teman saya yang akan memberikan presentasi penjelasan mengenai poin yang ketiga, yaitu Saudari Raka Setiawati. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman Tia yang tadi. Tia akan mempresentasikan materi yang ketiga, yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Berorientasi pada kebutuhan anak harus di sini artinya kita harus mampu merangsang pendidikan atau memberi stimulus yang sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk pada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, seperti misalnya anak yang memiliki kayak tunanetra ataukah cacat fisik yang lainnya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang keempat, berpusat ke anak. Berpusat pada anak artinya pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar atau motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan.
Adapun prinsip-prinsip perkembangan yang kelima yaitu pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif yang dimaksud di sini yaitu pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat. Dan prinsip yang keenam yaitu berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Adapun artinya yaitu pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Pengembangan nilai-nilai karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetisi pengetahuan dan keterampilan serta melalui pembiasaan dan keteladanan. Nah, dan untuk prinsip-prinsip selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang lanjutkan untuk presentasi melanjutkan dari apa yang disampaikan dari teman kami tadi adalah yang masuk ke prinsip perkembangan anak PAUD yang nomor 7 ialah berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Dalam hal ini, pemberian rangsangan pendidikan kepada anak usia dini diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu, baik melalui pembelajaran pembiasaan, keteladanan, dan mengembangkan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus mengetahui juga psikologi perkembangan prinsip-prinsip perkembangan daripada anak itu sendiri. Yang ketujuh yaitu berorientasi pada perkembangan kecakapan hidup. Di sini kita sebagai pendidik untuk mengetahui serta mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, ini artinya mengacu kepada prinsip daripada perkembangan anak. Terus yang ke-8 adalah didukung oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif adalah pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, nyaman bagi anak. Penataan ruang diatur agar anak dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh dan anak lainnya. Nah, di sini kita lingkungan ya sangat mendukung daripada perjalanan sebuah proses pembelajaran, di mana prinsip-prinsip seperti ini di dalam prinsip perkembangan anak ini, lingkungan sangat memegang peran penting dalam prinsip-prinsip perkembangan anak yang didukung oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif ini nanti akan menciptakan sebuah lingkungan yang nyaman, menyenangkan dan aman. Demikian yang lanjutkan kepada teman Tiang untuk mempresentasikan lebih lanjut dari prinsip-prinsip perkembangan selanjutnya. Untuk itu waktu yang persilahkan kepada teman Tiang untuk melanjutkan presentasi daripada perkembangan prinsip-prinsip perkembangan anak ini. Nah, selanjutnya untuk prinsip-prinsip perkembangan yang ke-9 yaitu ada berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Yang dimaksudkan di sini yaitu pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik dan antara anak dengan anak yang lainnya. Dan untuk prinsip yang terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan poin yang terakhir, yaitu poin yang ke-10. Di sini, poin yang terakhir di sini yaitu mengenai pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber di sini. Nah, perlu diketahui di sini, pemanfaatan media belajar ini sangat penting bagi anak-anak. Karena kalau kita salah memberikan pemanfaatan media belajar kepada anak-anak, nanti ke depannya anak-anak berorientasi nanti akan salah persepsi. Jadi pemanfaatan media belajar itu harus
sangat-sangat penting. Seperti misalnya media belajar yang kita berikan kepada anak dalam pembelajaran dengan tema-tema yang sudah kita tentukan di sini. Misalnya dengan tema profesi, misalnya ada seorang polisi, ada seorang dokter, atau juga dengan ada seorang nelayan. Kalau perlu kita pun ajak anak tersebut turun langsung ke tempat-tempat yang dituju. Misalnya kalau seorang pelayan kesehatan, dokter misalnya, kita ajak anak itu berkunjung ke tempat, misal ada terdekat kan, di setiap desa ada pustunya, ada puskesmas terdekat. Kita ajak anak itu ke sana untuk melihat secara langsung media yang kita berikan, profesi yang ada di sana. Misalnya ada seorang dokter, ada seorang bidan, dan tugasnya tugas apa-apa. Jadi sangat penting sekali pemanfaatan media belajar dan sumber belajar ini bagi anak-anak. Nah, sesuai profesi, misalnya anak-anak itu sebagai seorang polisi nantinya bisa menstimulasi, memberikan rangsangan kepada anak. Nanti kedepannya, dia akan bisa, saya kepingin jadi polisi, saya kepingin jadi dokter. Nah, seperti itu. Kita ajak turun langsung untuk pemanfaatan media belajar di sini. Nah, dalam sini media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD bertujuan untuk agar pembelajaran lebih fokus, artinya lebih kontekstual dan bermakna bagi anak itu sendiri. Nah, demikianlah penjelasan mengenai prinsip-prinsip perkembangan pada anak usia dini dari poin pertama, dan poin 10 sudah kami jelaskan dari kelompok suka-suka. Dan akhir kata, mungkin ada kata-kata kami yang kurang dan kami mohon maaf sebelum saya tutup ini presentasi ini. Kami dari kelompok suka-suka mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om Suksmo.